Baik, Bu Maria ya, Bu Maria Nggih, Ulfa, Bu. silahkan diperkenalkan terlebih dahulu, asal dari mana, di sekolah mana, gitu. Terus kemudian yang disampaikan ini nanti terkait dengan kurtilas atau kurma. Ya, baik, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Minto Hari dan Ibu Farida, perkenalkan saya bernama Maria Ulfa, saya berasal dari Kota Tegal. Saya berdinas di SD Keraton 3 Kota Tegal dan saya mengampu kelas 5. Yang akan saya tampilkan hari ini adalah RPP Kurtilas, tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, di mana muatannya adalah ada 2 muatan, bahasa Indonesia KD 3.1, 4.1 tentang mengembangkan ide pokok, dan yang kedua adalah SBDP KD 3.1, 4.1 tentang menyimpulkan gambar cerita dan membuat komik. Oke, baik. Oke, silakan Bu Maria, waktu dan tempat dipersilakan ya. Silakan. Saya izin share screen Ibu. Oke, monggo. Baik, saya mulai. Ya, sudah, silakan. Iya. Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk belajar bersama Bu Ulfa ya. Baik, tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita kecerdasan pikiran serta kesiapan hati untuk menerima ilmu baru dan memberikan ilmu yang akan bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Baik, silahkan Ketua kelas menyiapkan dan memimpin doa. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, Ibu berharap kita semua siap ya untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baik, silahkan atur posisi duduknya. Postur duduknya harus bagus, karena dengan postur duduk yang bagus, itu bagus untuk kesehatan kita dan membuat kita lebih fokus kepada pelajaran. Baik, silahkan dicek kanan kiri. Apakah ada teman-teman yang tidak berangkat? Baik, alhamdulillah hari ini sehat semua ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Silahkan kita semuanya berdiri dan nyanyikan dengan penuh semangat. Alhamdulillah. Semoga dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila tadi menambah semangat kita ya. Oke, sebelum itu kita tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Luar biasa. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan belajar bersama lagi bersama Bu Ulfa. Hari ini kita masih belajar di tema 1 ya, yaitu tentang organ gerak manusia dan hewan. Dan kita akan belajar di subtema 3, pembelajaran 2, di mana ada 2 muatan pembelajaran ya. Ada 2 muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia, di mana kita akan belajar di KD 3.1 dan 4.1 ya, dengan indikator pencapaian yang pertama adalah menganalisis pokok pikiran dan yang kedua adalah mengembangkan ide pokok. Yang kedua, muatan yang kedua ada SBDP dengan KD 3.1 dan 4.1, di mana indikator pencapaiannya yang pertama adalah kalian nantinya bisa menyimpulkan gambar cerita, dan yang kedua kita bisa membuat gambar komik dengan ceria. Oke, Ibu berharap setelah nantinya kita belajar, setelah sesi pembelajaran hari ini selesai, Bu Ulfa berharap kalian akan dapat yang pertama menganalisis ide pokok di setiap teks bacaan,
Kemudian kalian dapat mengembangkan pokok pikiran ya dengan kalimat kalian sendiri. Dan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan gambar komik menjadi sebuah paragraf. Kemudian kalian tentunya nanti bisa membuat karya sendiri, membuat komik secara mandiri. Baik. Ya. Oke, sebelum itu Bu Ulfa ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Oke, baik sekali. Ide pokok itu adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang terdapat dalam suatu paragraf. Pinter sekali. Kita masih ingat ya, bahwa di setiap satu paragraf terdapat satu ide pokok. Nah, ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Dan kalimat utama akan ditunjang oleh beberapa kalimat penunjang. Oke, kita siap ya untuk belajar pada pagi hari ini ya. Baik, yang pertama, Bu Ulfa punya sebuah video tentang pembuatan gerabah. Ya, kenapa hari ini Bu Ulfa akan menampilkan video pembuatan gerabah? Karena ya, hari ini teks yang akan kita simak adalah teks tentang pembuatan gerabah ya. Apa itu gerabah dan bagaimana prosesnya dalam pembuatannya? Kita simak bersama video berikut ini. Silahkan disimak dengan fokus, dengan cermat. Silahkan menyimak. Baik ya, kita sudah menyimak videonya, video pembuatan gerabah. Nah, anak-anak hebat, tadi dalam video tersebut kalian sudah mengamatinya. Sekarang mari coba simpulkan tadi di dalam video itu sebenarnya yang disebut gerabah itu apa ya? Iya, pintar sekali. Barang-barang yang terbuat dari tanah liat. Nah, tadi di dalam video tersebut bagaimana proses pembuatannya? Iya, pintar sekali, anak-anak hebat ya. Oke, kita akan menyimak yang berikutnya. Nah, sebelum kita membaca sebuah teks tentang pembuatan gerabah, Bu Ulfa ingin mengingatkan kembali apa yang kita pelajari sebelumnya ya. Untuk menentukan sebuah ide pokok, yang perlu kita lakukan adalah membaca teks secara utuh dan dengan teliti. Iya, kita tidak boleh melewatkan satu bagian teks pun ya. Jadi kita harus membacanya dengan penuh ketelitian. Setelah kita membaca seluruh teks dengan teliti, kita akan mencermati setiap paragraf dan mencari kalimat utamanya. Setelah menemukan kalimat utamanya, kalian bisa merumuskan ide pokoknya. Nah, setelah nanti selesai dalam membuat ide pokoknya, menyimpulkan ide pokoknya, kalian bisa mencocokkan antara teman, apakah ide pokok kalian sudah betul atau belum. Kita simak teks pembuatan gerabah berikut. Oke, kita simak ya bersama. Di sini ada teks. Teksnya berapa paragraf? Iya, pintar sekali. Ada 2 paragraf ya. Baik, kita baca bersama dengan penuh ketelitian ya. Tanah liat memiliki banyak manfaat. Tanah liat bisa dijadikan sebagai bahan bangunan berupa batu bata dan keramik untuk membangun rumah. Selain itu, tanah liat juga dimanfaatkan dalam membuat gerabah seperti kendi, gentong, vas bunga, dan lain-lain. Paragraf kedua, silakan dilanjutkan oleh Rifki. Iya, pintar sekali. Terima kasih ya. Berarti kita sudah membaca keseluruhan dari teks ini. Silahkan dicermati terlebih dahulu. Nah, setiap kelompok silahkan dicermati. Iya. Oke, ada 2 paragraf. Setiap paragraf cari dulu di mana kalimat utamanya. Baik, sudah ketemu. Nah, Bu Guru sudah menyiapkan LKPD ya. Kita hari ini ada 2 LKPD. Nah, hari ini untuk kegiatan yang pertama menggunakan LKPD 1 ya. LKPD 1 ini untuk menentukan ide pokok dan mengembangkan ide pokok. Di LKPD 1 kegiatan 1 ya, kita akan menuliskan ide pokok dari 2 paragraf tersebut ya. Masing-masing kelompok
Silahkan bisa saling berdiskusi, menentukan mana ide pokok di setiap paragrafnya. Nah, ini silahkan. Jika ada kesulitan, nanti bisa berkomunikasi ya dengan Bu Ulfa. Oke, alhamdulillah. Semuanya Bu Ulfa lihat, semua kelompok sudah selesai semuanya. Iya. Nah, anak-anak semuanya, siapa nih, kelompok siapa yang berani membacakan hasil diskusinya? Untuk membacakan hasil diskusi di pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Silahkan. Oh ya, kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Hebat sekali. Terima kasih sudah bisa mengerjakannya. Baik, di kegiatan berikutnya, Bu Ulfa menyiapkan sebuah cerita ya. Sebuah cerita judulnya Persahabatan Tikus dan Singa. Iya. Persahabatan tikus dan singa. Masing-masing kita tentunya punya sahabat yang baik ya. Nah, ini juga ada kisah persahabatan tikus dan singa. Ya. Baik, kita simak bersama. Diceritakan terdapat seekor tikus jahil yang menggoda singa saat tengah tidur siang. Rasa terganggu, si raja hutan kemudian marah dan berniat untuk memakan tikus kecil tersebut. Sambil menangis ketakutan, si tikus meminta ampun kepada singa untuk memaafkan kejahilannya dan melepaskannya. Meski dikenal sebagai raja hutan, singa pun merasa kasihan dan melepaskan tikus tersebut. Tikus kemudian berterima kasih dan berjanji akan membalas kebaikan singa padanya suatu hari nanti. Sampai tibalah di mana saat tikus mendengar suara meringis dari sang singa. Rupanya singa tersebut tertangkap jaring sang yang dipasang pemburu. Tikus pun langsung membantu singa dengan menggerogoti jaring hingga putus. Beruntung keduanya bisa kabur dan menyelamatkan diri masing-masing. Ya, ceritanya singkat, ada 2 paragraf ya, kisah persahabatan tikus dan singa. Nah, Bu Ulfa sudah menyiapkan LKPD 2. Iya, sudah menyiapkan LKPD 2. Nah, LKPD-nya ini ya, tugas kalian setiap kelompok menuliskan judul teksnya apa tadi. Nah, kemudian kalau sudah menuliskan judul teksnya, simpulkan ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf 1 apa, paragraf 2 apa. Iya, gampang ya, tadi kita sudah bisa ya. Nah, jika sudah dituliskan ide pokok setiap paragraf 1, nanti tugas kalian mengembangkan dengan kalimat kalian sendiri ya. Jadi tadi ide pokoknya dikembangkan dengan kalimat kalian sendiri. Jadi berbeda dengan tadi yang teks tadi ya. Silahkan. Kemudian yang paragraf kedua, setelah ditentukan ide pokoknya, kalian juga mengembangkan dengan kalimat kalian sendiri. Silahkan Bu Ulfa beri waktu ya. Kita nanti akan membahas bersama hasil diskusi kalian tersebut. Ya, jika ada kesulitan jangan lupa komunikasikan dengan Bu Ulfa. Baik, alhamdulillah. Iya, pintar sekali. Ada kelompok yang berani untuk mempresentasikan. Iya, bacakan. Baik, kelompok 4, terima kasih. Kalian hebat sekali ya. Oke, nah, oke. Berikutnya ada komik nih. Siapa di sini yang suka membaca komik? Iya. Oh iya, Bagas suka komik ya. Bagas suka membaca komik apa? Iya. Oh, komik Naruto. Iya, 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 iya. Ada yang lain lagi yang suka membaca komik? Oh iya. Di mana baca komiknya? Oh, di majalah. Majalah apa? Iya, di majalah Bobo ya. Oke, nah komik kali ini itu berjudul Ayo Pulang ya. Komik ini Bu Ulfa ambil dari website Literasi Cloud ya, yang biasa kalian baca untuk kegiatan literasi. Nah, di komik ini ada 4 gambar, ada 4 bagian ya. Jadi Bu Ulfa memilih komik yang singkat supaya kalian lebih mudah memahami. Oke, kita akan menyimak bersama di setiap bagian komiknya. Nantinya kalian mempunyai tugas ya.
setelah menyimak komik ini, kalian akan menceritakan kembali, menyimpulkan isi komik menjadi 2 paragraf. Ya, tentunya ada di LKPD tugasnya. Ya. Kita simak bersama setiap halamannya. Nah, coba amati bersama, coba. Nah, ada sebuah gambar, di gambar ini ada apa saja? Pintar. Ada bapak, iya, dan anak. Sedang apa mereka? Iya, pintar sekali. Bapak sedang memerah susu, ya, dan anaknya sedang bermain bersama sapi kecilnya. Iya, pintar. Ada yang bisa membantu Bu Ulfa untuk membacakan kalimat atau cerita di halaman 1? Oh iya, silakan tuh bagus. Silakan tuh bagus membacakan. Bacakan dengan lantang supaya teman-temannya mendengar. Baik, alhamdulillah. Kita simpulkan, ayo. Ternyata di halaman 1 ini bagaimana sih ceritanya? Iya, pintar sekali. Jadi Bapak meminta Toleh untuk apa ya? Iya, untuk mengembala, pintar, mengembala sapi kecil. Kemudian apa yang disampaikan Bapak? Oh iya, pintar. Kesya pintar. Oh iya, kita Toleh diperintah Bapak untuk pulang sebelum matahari terbenam. Iya. Tapi kemudian apa yang terjadi, Sahal? Oh iya, Sahal pintar. Ternyata Tole bermain dengan teman-teman yang bermain betik ya, sehingga kelupaan waktu. Pintar sekali Sahal. Oke, kita lanjutkan di halaman kedua. Nah, oke oke. Nah, kira-kira apa ini yang terjadi di sini? Ya, bagaimana Rizky? Oh iya, iya Tole marah-marah, sapinya nggak mau dibawa pulang. Coba Rizky, bacakan yang dikatakan Tole. Oke, bagus sekali. Nah, kemudian ternyata bagaimana ini ya? Iya, coba Ais. Ais coba. Iya, apa yang terjadi nih? Kenapa sapinya nggak mau pulang? Iya, Ais bisa membacakan teks ini yang dikatakan oleh. Iya, pintar sekali, hebat. Kemudian ini yang terakhir nih. Oh, coba Gilang. Nah, ada gambar di sini kira-kira kejadiannya bagaimana ini? Iya, iya, akhirnya sapi mau pulang. Pinter, Gilang pinter sekali. Iya, coba Gilang bacakan yang ada di teks. Iya, pinter, hebat. Nah, sekarang ya tugas kalian di setiap kelompok menyimpulkan isi komik. Diskusikan ya dengan teman-teman kelompok. Jadi dari gambar 1 dan gambar 2 ya, nanti disimpulkan menjadi 1 paragraf ya di sini. Gambar 1 dan gambar 2 simpulkan jadi 1 paragraf cerita di sini ya. Kemudian gambar 3 dan gambar 4 kalian simpulkan menjadi 1 paragraf juga. Begitu ya. Baik, alhamdulillah semuanya sudah selesai, hebat sekali. Ada yang berani membacakan? Iya, hebat. Kelompok 1. Tepuk jempol untuk kelompok 1. Jempol, jempol, jempolan. Hebat. Oke, terima kasih semuanya sudah penuh semangat. Nah, selain kita membaca komik, hari ini Bu Ulfa juga ingin mengajak kalian untuk berkreasi ya. Tapi sebelum Bu Ulfa mengajak kalian berkreasi untuk membuat komik sendiri, ya, siapa tahu nanti ketika besar ada yang mau menjadi penulis komik ya. Nah, sebelum kita membuat komik, ternyata ada langkahnya, anak-anak semuanya ya. Apa saja langkahnya? Kita simak bersama. Ya. Jadi yang pertama, ketika kita akan membuat komik, kita harus menentukan temanya. Temanya apa yang akan kita buat pada hari ini? Kalau sudah dapat temanya, misalnya, Bu Ulfa nih pengen bikin, hari ini aku pengen bikin komik dengan tema kemerdekaan RI, misalnya. Kemudian setelah temanya dapat, Bu Ulfa harus menentukan judulnya. Judulnya apa ya kalau berkaitan dengan kemerdekaan RI? Oh, misalnya lomba-lomba nih. Jadi Bu Ulfa misalnya, aku juara lomba makan kerupuk. Gitu ya. Setelah dapat tema, setelah dapat judul, nantinya kita membuat sketsa. Ya, sketsanya tentunya digambar. Gambar di komik itu harus menyusun rangkaian
cerita, harus nyambung. Gambar 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian kalau sudah kita bikin sketsa, sudah selesai, kita memberikan tinta atau namanya inking. Kalau sudah menuangkan tinta, kita nantinya akan memberikan warna pada sketsa gambar namanya coloring. Oke, kalau sudah bagus, sudah digambar, sudah diwarnai, sudah nampak indah, nanti yang terakhir adalah kita membuat balon kata. Jadi ciri-ciri komik salah satunya adalah ada balon katanya, ada kata-katanya di dalamnya. Iya, hebat sekali. Nah, mari kita mencoba, mari kita berkarya membuat komik dengan ceria sesuai dengan tema yang kita inginkan. Oke? Iya, Bu Ulfa ada 4 tema yang Bu Ulfa tentukan, ada di LK 2, kegiatan 2, ya, ada 4 kotak. Iya, ada 4 kotak. Mana ya? Ini dia. Nah, ini LKPD-nya. Ada 4 tema yang bisa kalian pilih. Tema pertama ada menjaga kesehatan organ gerak. Ya, seperti yang sudah Bu Ulfa jelaskan bahwa ternyata organ gerak kita itu harus dijaga dengan baik supaya kita tetap sehat dan bergerak dengan lincah. Kemudian tema yang kedua, kalian bisa menggambarkan tentang persahabatan, ya. Persahabatan di sini bisa tentang persahabatan kamu, persahabatan binatang, dan lain-lain, ya. Kemudian kalian juga bisa mengambil tema tentang keluargaku, bisa tentang ayah, ibu, nenek, kakek, adik, kakak, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada tentang makhluk ciptaan Tuhan. Boleh tentang hewan kesayangan, boleh tentang tumbuhan yang indah, boleh tentang alam yang indah. Oke, begitu ya. Nah, silahkan masing-masing anak berkarya sendiri, membuat komik sendiri, berkreasilah, bebaslah, bebaskan pikiran kalian dan buatlah dengan bahagia. Oke? Silahkan. Jika nanti menemui kesulitan, jangan lupa ya komunikasikan dengan rumah. Silahkan. Oke, alhamdulillah tahapan demi tahapan sudah kita selesaikan. Nah, kita sudah membuat komik. Masing-masing sudah selesai semua. Bu Ulfa lihat tuh bagus-bagus sekali. Bu Ulfa bangga sekali kepada anak-anak kelas 5 ya. Nah, oke. Bu Ulfa ingin kalian berani mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Oke, silahkan siapa yang berani? Oke, Kesya. Kesya silahkan maju ke depan. Oke, iya silahkan Kesya sampaikan ke teman-temannya. Iya, hebat sekali, tepuk tangan buat Kesya, beri aplaus. Iya, Ibu bangga sekali. Nah, alhamdulillah tadi sudah banyak yang berani menyampaikan dan menyajikan hasil karyanya di depan. Alhamdulillah ya. Anak-anak kelas 5 ternyata anak-anak yang berani dan mandiri, pintar sekali ya. Nah, hari ini Bu Ulfa ingin mengajak kalian saling mengkritisi dari apa yang telah didiskusikan tadi. Nah, coba lihat tadi yang mengembangkan ide pokok. Nah, Bu Ulfa bacakan ya. Nah, oke, ini hasil dari kelompok 1. Bagaimana tanggapan dari kelompok lain? Iya, hebat sekali ya. Ternyata teman kita sudah bisa. Oke, sekarang hasil menyusun paragraf, menyimpulkan gambar cerita. Iya, tadi dari kelompok 5 ini ya. Bagaimana menurut teman-teman di kelompok 5 ini hasilnya? Iya, bagus ya, hebat sekali. Alhamdulillah, Bu Guru sangat bangga kepada kalian semua, terutama Bu Guru beri apresiasi hebat kepada anak-anak yang sudah mau maju. Iya, sudah mau mempresentasikan hasilnya. Terima kasih, hebat sekali. Yang belum maju hari ini, jangan berkecil hati, karena kita masih banyak hari-hari esok. Nanti yang belum maju pada hari ini, Bu Ulfa harapkan kalian juga maju mempresentasikan hasil karya kalian ya. Oke, supaya semuanya bisa menjadi anak yang mandiri, yang hebat ya. Oke, alhamdulillah semua rangkaian kegiatan sudah kita lakukan. Bu Ulfa punya soal evaluasi. Soal evaluasinya ada 10 soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah semua rentetan kegiatan sudah kita lakukan ya. Soal evaluasinya sudah dikerjakan dan sudah dinilai. Mari sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama materi yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini di muatan bahasa Indonesia? Iya, menyimpulkan ide pokok. Bagaimana caranya? Iya, betul. Cara-caranya
Iya, membaca teks, kemudian mencari kalimat utama, merumuskan ide pokok. Iya, pintar. Dan yang terakhir, mencocokkan dengan teman. Kemudian, untuk mengembangkan ide pokok, bagaimana kira-kira caranya tadi ya? Iya, dari ide pokok dikembangkan menjadi kalimat utama, kemudian diberikan kalimat penunjang. Pinter. Nah, untuk yang berikutnya ada membuat komik. Bagaimana caranya tadi, langkahnya tadi? Iya, menentukan menentukan tema, menentukan judul, kemudian kemudian memberi tinta, memberi warna, dan memberi balon kata. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Nah, tadi ya, setelah pembelajaran kita lalui, Bu Guru tanya, apa ya bagian yang paling menyenangkan tadi? Oh iya, ya novel. Menurut novel yang menyenangkan adalah membuat komik. Iya, iya. Yang menurut yang lain? Oh iya, saat membaca komik. Iya, iya. Kira-kira tadi yang susah apa ya? Hmm, iya. Ternyata ada yang kesulitan dalam menyimpulkan gambar cerita. Iya, oke, nggak apa-apa. Kita nanti belajar bersama lagi ya. Oke, coba menurut kalian dari yang telah kita pembelajaran hari ini, kira-kira kesulitan-kesulitan tadi supaya kita tidak temui lagi bagaimana ya? Iya, oh iya, belajar yang baik lagi. Baik, Bu nah Maria, sepertinya sudah cukup. ya, iya Ibu. Oke, kita setelah sesi ini nanti yang sudah melampaui KKM akan Ibu beri pengayaan dan yang belum mencapai KKM akan Ibu beri remedial. Nah, baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk belajar dengan semangat dan jaga kesehatan dan tetap bahagia. Ya, terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Nggih. Ya, stop share. Nggih, Maria, terima kasih. Baik, Pak Minto. Baik. Terima kasih Bu Farida. Selamat pagi Bu Maria. Selamat pagi Pak Minto. Kelihatannya sudah plong ya. Iya Bapak. Oke, baik. Nanti lebih banyak akan klarifikasi oleh Bu Farida. Kalau saya sedikit aja ya. Saya akan menanyakan beberapa hal. Kelas 5 ya Bu Maria ya. Bu Maria masih ingat enggak dalam pembelajaran baik itu kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013 itu kan harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran abad 21 ya. Juga harus mengacu pengembangan keterampilan abad 21 ya. Kemudian mengembangkan head order thinking dan sebagainya. Pembelajarannya juga ada kekhasan tersendiri. Bu Maria masih ingat enggak karakteristik pembelajaran abad 21 itu apa? Ingat? Saya yakin ingat. Masih ingat Bu Maria? Ternyata putus ya? Halo Bu Maria? Iya, sinyalnya sepertinya Pak Minto. Wah, ini ternyata... Pertanyaannya Pak Minto terlalu sulit, jadi sinyalnya mungkin putus sendiri. Nge-fresh ya? Sebentar, nge-lag kayaknya. Mungkin sinyalnya agak gitu ya. Iya. Oh, ternyata keluar Bu Farida. Oh, ini masuk lagi. Maaf, kenapa Bu Maria? Iya, jaringannya tidak stabil. Iya, jadi ada 4 kompetensi di abad 21. Yang pertama adalah communication, kemudian critical thinking, kemudian problem solving, dan yang keempatnya adalah saya lupa Bapak. Nah, itu kalau kemampuan yang dikembangkan di abad 21 agar dia bisa terjun ke masyarakat dengan baik, maka harus dikembangkan 4C itu ya. Agar itu bisa dikembangkan dengan baik, maka pembelajarannya itu harus bagaimana yang sesuai dengan kriteria pembelajaran abad 21.
Iya. Yo, harus ingat. Iya, Bapak. Pembelajaran yang harus kita lakukan yang pertama adalah jadi pembelajaran harus berpusat pada siswa, Bapak. Ya, berpusat pada siswa. Jadi siswa diaktifkan, siswa dilibatkan. Di sini guru berperan sebagai fasilitator siswa. Kemudian selain itu kita juga harus menggunakan integrasi teknologi, Bapak. Jadi menyesuaikan itu siswa harus diberi ruang untuk mengeksplor yang ada. Jadi tidak hanya teknologi saja, tapi siswa juga diajak untuk mengeksplor sumber-sumber yang ada di luar. Kita juga bisa menggunakan media yang ada di perpus, di pojok baca, kemudian kita juga bisa memanfaatkan sumber-sumber belajar di lingkungan sekitar, baik lingkungannya, baik orang-orang sekitar. Misalkan kita bisa memanggil sumber-sumber yang orang-orang yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Terus sudah. Ya, saya kira itu, sekarang Bapak. Menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah mengacu kepada karakteristik pembelajaran abad 21 tadi? Iya. Kenapa? Alasannya apa kok sudah? Iya. Buktinya apa? Iya. Saya kira saya sudah cukup untuk mengembangkan di kompetensi abad 21 karena di sini saya menggunakan problem based learning di mana pembelajaran ini siswa diajak berpikir kritis untuk mengamati masalah, kemudian mencari solusinya. Kemudian selain itu saya juga menggunakan teknologi dan saya juga menggunakan literasi cloud untuk merangsang minat baca anak dan mengasah kreativitas anak. Itu Bapak salah satunya. Oke. Ibu menggunakan problem based learning ya? Oke. Masalahnya apa Ibu yang dipecahkan di pembelajaran? Masalah yang dipecahkan dalam pembelajaran ini adalah siswa untuk menyimpulkan ide pokok dan mengembangkan ide pokok dari sebuah teks yang disimaknya. Kemudian siswa dengan mengamati sebuah komik, siswa bisa mengembangkan dan menuliskannya dengan bahasa mereka sendiri menjadi 2 paragraf, serta anak-anak bisa berpikir dan berkreasi membuat komik mereka sendiri secara mandiri. Ibu masih ingat nggak salah satu ciri problem based learning? Iya. Itu permasalahannya harus bagaimana? Iya, di problem based learning itu masalahnya yang ya siswa bisa mengeksplorasi sebuah masalah dan menyelesaikan masalah sendiri. Tentunya ada beberapa fase yang bisa dilalui dalam pembelajaran ini, dari siswa mengamati masalahnya, kemudian di sini saya bisa berperan mengorganisasikan mereka dalam pembelajaran, kemudian membimbing secara individu maupun kelompok, dan siswa nantinya menyajikan hasil karyanya dan menganalisis dan mengevaluasi masalah yang telah mereka pecahkan bersama. Oke, Ibu, untuk pembelajaran yang berpusat pada pemecahan masalah itu kan banyak ya. Ada problem based learning, kemudian ada inquiry, ya, kemudian ada discovery learning. Nah, sama-sama memecahkan masalah. Yang membedakan problem based learning dengan yang 2 tadi itu, dilihat dari permasalahannya itu apa Ibu? Jadi di sini siswa disuruh untuk kritis menemukan sendiri, Bapak. Yakin? Masih ingat nggak kalau kenapa disebut dengan problem based learning ya? Karena permasalahan yang dipecahkan itu harus permasalahan yang kontekstual, artinya masalahnya itu harus masalah yang dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau permasalahannya nanti bukan kontekstual, berarti itu harusnya bukan problem based learning. Makanya nanti tolong Bu Ulfa di cross check lagi ya, apa betul masalah yang dipecahkan selama pembelajaran itu masalah kontekstual atau tidak, ya masalah yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi bukan masalah konseptual, sudah bukan masalah terkait dengan penguasaan konsep, tetapi masalah kontekstual. Kenapa? Karena di sana yang ditekankan adalah penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari itu
maka konsep yang dipelajari itu harus bisa digunakan untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Oke, Gitu ya, Bapak. Bu Ulfa. Oke, terima kasih Pak Itu Minto. saja, hanya Iya. satu saja pertanyaannya kok, ya, enggak banyak. Monggo Bu Farida. Biasanya Bu Farida itu banyak, Bu Ulfa. Silahkan Bu Farida. Oke, terima kasih Pak Minto. Sepertinya sudah diborong ini sama Pak Minto ya. Oke, baik Bu Maria. Iya. Sebelum ke pertanyaan, masukan dulu terkait dengan tadi memutar video ya, video YouTube gitu nggih. Ketika tidak ada suaranya, Bu Maria juga bisa langsung masuk gitu ya untuk menjelaskan gitu ya terkait dengan video tersebut. Jadi tidak hening. Tidak hening gitu. Bu Maria juga sebenarnya juga bisa sih menunjukkan misalnya dengan langkah-langkah atau contoh-contoh dengan YouTube-nya Bu Maria sendiri gitu ya. Iya, kalau ada kesempatan nanti mungkin bisa seperti itu ya. Jadi pembelajarannya utuh punyanya Bu Maria. Oke, itu terkait tambahannya. Baik, berikutnya sebelum Bu Maria menentukan pembelajaran ini ya, ini tentunya kemarin sudah ya mengidentifikasi masalah ya. Masalah yang diambil Bu Maria apa ya? Masalah yang saya ambil itu terkait dengan kreativitas anak-anak, Ibu. Kreativitas anak-anak terutama dalam membuat cerita dan membuat gambar. Ini kelasnya jenengan sendiri? Bukan kelasnya, kan ada satu yang kelas teman begitu ya? Iya, yang kelas teman untuk Kurmer kelas 4. Terus silakan dilanjut, bagaimana dengan kreativitasnya? Iya, jadi masalah yang saya ambil awal itu, jadi anak-anak itu saya nilai untuk kreativitas mereka dalam mengembangkan cerita, kemudian dalam membuat gambar, itu mereka selalu bilang begini, Bu, saya bingung mau gambar apa gitu. Saya nggak tahu mau gambar apa begitu. Anak-anak selalu seperti itu. Jadi saya kira ini adalah karena kreativitas itu penting ya Bu. Saya kira jadi itu yang saya ambil yang pertama. Oke, baik. Jadi sesuai begitu ya. Oke, kalau kreativitasnya sekarang berarti patas ya. Saya sebenarnya ada beberapa langsung patas ke penilaian begitu ya. Yang diambil kalau saya lihat dari RPP-nya jenengan, sepertinya ya, sepemahaman saya hanya ada penilaian tentang kognitif saja nih. Ada penilaian pengetahuannya juga ada. Ya, jadi apa, Bu? ada keterampilannya juga, Ibu. Yang halaman berapa kalau yang di RPP-nya? Di lampiran itu kan ada setelah LKPD ada rubrik, Ibu. Oke, kira-kira di rubrik ya? Ibu. Saya tidak hafal hafalnya. Tidak hafal ya. Tapi setelah LKPD, Ibu. Setelah LKPD. Oke, kebetulan saya buka ini. Iya, untuk LKPD-nya itu ada kotak-kotak begitu ya. Itu bisa diperbesar, Bu, yang di halaman 52 itu ya. Karena terlalu kecil untuk LKPD 2 ya. Oh itu iya, eman latar belakangnya itu Bu ini. Jadi bisa satu lembar sendiri gitu. Jadi kan tidak usah menempel, tidak apa-apa, langsung di PDF kan bisa, Bu, itu. Iya, ini saya juga menyediakan PDF-nya, Ibu. Cuma karena terlalu kecil kalau yang di sini. Kalau saya lihat setelah LKPD itu di sini di halaman 38 tidak ada, Bu, terkait dengan rubrik-rubriknya. Mungkin ada, Ibu. Mungkin Ibu itu di halaman PPT-nya, Ibu. Ibu bisa naik lagi. Di atas ya, sebelumnya naik ya. Itu yang kecil itu ada di PPT-nya. Oke. Ternyata saya scrollnya terlalu kenceng ini dia. Iya. Jadi seperti ini, Bu, rubrik-rubriknya. Rubriknya ini udah kelihatan. Nah, ini ya. Di halaman yang 17 ini terkait lembar penilaian unjuk kerja. Dikatakan baik sekali, baik, cukup begitu ya. Untuk kata-kata ya, kata-kata seperti keseluruhan, hampir semua, sebagian besar, hanya sebagian kecil. Nah, itu kan tidak bisa diukur, Bu. Betul. Nah, itu tidak bisa diukur. Jadi monggo jenengan memilih aspek-aspek ini yang bisa diukur gitu ya. Misalnya ditentukan gitu ya.
Nah, ini kan rumusan ide pokok itu ide pokok ditulis dalam bentuk kalimat, subjek, dan predikat. Mungkin ada aspek yang lainnya. Ya, ketika ide pokok itu dikatakan benar seperti apa. Ada misalnya itu satu, dua, tiga, begitu ya. Baik sekali ketika aspeknya ada 3 aspek, gitu. Ya. Terus kemudian baik mungkin dikurangi menjadi 2 aspek saja yang muncul. Saya rasa itu untuk tambahannya, yang lainnya sudah bagus, sudah runtut dan sudah semangat ceria sekali tadi ya. Sudah sangat menjiwai sekali. Terima kasih Bu Maria, semoga kedepannya lancar dan tambah sukses ya. Terima kasih Bu Farida atas arahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin live Ibu. Monggo.